Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, namaku Tri Agustin dari kelas 11 IPS 3. Di video ini aku akan membuat resensi tentang film My Idiot Brother dan film Dancing in the Rain. Yang pertama kita bahas yaitu My Idiot Brother. Sebelum kita lanjut untuk meresensi, yuk kita lihat dulu yuk trailernya yuk. Sebenarnya, apa arti kebahagiaan buat kamu? Pagi kakak, ini susunya ya. Makasih. Selamat ulang tahun kakak. Kak. Tapi nanti kalau Angel punya pacar, kakak jangan galak-galak ya. Hendra akan tumbuh menjadi anak berkebutuhan khusus. Semua orang tahu itu bukan breaking news lagi. Kalau kakak lo gak normal. Kakak diam nggak? Ini tuh dunia fantasi. Kakak itu udah punya fantasinya sendiri. Dia pasti punya satu kejeniusan walaupun tidak pernah terlihat. Siapa bilang Angel nggak peduli? Ya kalau kamu peduli kakak kamu nggak bakal hilang kayak sekarang dong. Jangan nyalain aku terus. Bukan dia bukan kakakku. Trailer dari film My Idiot Brother. Film ini dirilis pada tanggal 2 Oktober 2014, disutradarai oleh Aliandra dan diproduseri oleh Hamdani dan Ferry. Berdurasi selama 1 jam 33 menit. Nah, film ini juga merupakan adaptasi dari sebuah novel yang memiliki judul yang sama karangan Agnes dan Novar. Film ini bergenre drama keluarga dan diproduksi oleh Film One Production. Oke, sekarang kita lanjut ke pemeran-pemeran yang ada di film My Idiot Brother nih. Yang pertama ada Adila Fitri sebagai Angel, yaitu adik dari Hendra. Terus yang kedua ada Ali Mehsan sebagai Hendra, yaitu kakak Angel yang terlahir dengan keterbelakangan mental. Yang ketiga ada Aaron Ashab sebagai Aji, yaitu teman dari Angel. Terus yang keempat ada Kimberly Ryder sebagai Agnes, yaitu teman sekolah Angel yang sering membuli Angel. Nah, sekarang kita bahas sinopsisnya nih. Jadi film ini tuh menceritakan tentang gadis remaja berusia 15 tahun yang bernama Angel. Dia tidak pernah bisa untuk menerima keadaan kakaknya yang terlahir dengan keterbelakangan mental. Meskipun Angel tidak pernah bisa menerima kakaknya, tetapi kakaknya yaitu Hendra tetap menyayangi Angel selayaknya kakak yang menyayangi adiknya. Hendra menjadi anak berkebutuhan khusus karena penyakitnya yang diderita dari kecil. Karena memiliki kakak yang mengalami keterbelakangan mental, Angel seringkali diejek-ejek sebagai si idiot oleh teman-temannya termasuk Agnes. Agnes sering membuli Angel selain karena kakaknya yang idiot, juga karena Agnes takut Angel berhasil merebut hatinya Aji. Nah, pada suatu hari teman Angel yang bernama Aji ini mengadakan pesta ulang tahun dan ia mengundang semua teman-temannya termasuk Angel dan Agnes. Angel dan Agnes berusaha untuk berlomba-lomba untuk menjadi ratu di acara pesta ulang tahunnya Aji. Namun, saat Angel sudah menyiapkan kado spesial untuk Aji, Angel lupa membawanya saat pergi ke pesta ulang tahun. Hendra melihat kado Angel tertinggal, lalu dengan inisiatif sendiri Hendra mengantarkan kado tersebut ke tempat pesta ulang tahunnya Aji. Namun saat Hendra datang, Angel begitu malu padahal kedatangan Hendra sangat butuh perjuangan. Angel memutuskan untuk lari dari pesta tersebut, namun pada saat Angel lari, hampir saja Angel mengalami kecelakaan. Belum sampai Angel mengalami kecelakaan, Hendra datang dan menyelamatkan Angel dengan mendorong Angel jatuh ke tanah dan membiarkan Hendra yang tertabrak oleh mobil itu. Kecelakaan itu menyebabkan Hendra tewas dan Angel terluka parah. Akhirnya Agnes menyadari kesalahannya terhadap Hendra dan Angel. Agnes
memutuskan untuk meminta maaf kepada Angel, lalu Angel memaafkannya. Angel menyesal karena sejak kakaknya hidup, Angel tidak pernah memperlakukan kakaknya sebaik mungkin. Jadi segitu aja resensi film yang pertama. Jadi kita lanjut ke resensi film yang kedua nih, yaitu Dancing in the Rain. Sebelum kita melanjutkan untuk meresensi Dancing in the Rain, kita lihat dulu yuk trailernya. Cucu Eyang mengalami gangguan psikologis yang disebut dengan spektrum autis. Roti jam 9 Eyang. Roti jam 9 Eyang. Cuma ibu yang bisa membantu saya, Bu. Cuma ibu yang bisa menolong anak saya. Raden sama Kinara tuh sayang banget sama Banyu. Aku tuh sampai terenyuh loh lihat persahabatan mereka. Kamu tuh memang hebat. Urus anak kayak gitu sendirian lagi. Sanggup nggak sanggup, Mbak? Harus sanggup. Very smart. Very smart. Banyu. Kamu itu mestinya tahu diri. Saya ini ngebesarin Raden bukan untuk jadi pelindung kamu, tahu nggak? Jangan mendekat. Raden. Sabar. Jangan. Bangun main. Raden. Bangun. Yang sejati itulah kita. Biarkan ku menari. Apa cucu saya bisa sembuh, Ibu? Biarlah aku menggantikan Jadi itu dia trailer dari film Dancing in the Rain. Nah, film ini tuh dirilis pada tanggal 18 Oktober 2018 yang disutradarai oleh Rudy Arianto dan diproduseri oleh Sukdev Singh dan Wiki Violindo. Berdurasi selama 1 jam 42 menit, bergenre drama keluarga, dan diproduksi oleh Screenplay Films Legacy Pictures. Nah, sekarang lanjut ke pemeran-pemeran yang ada di film Dancing in the Rain nih. Yang pertama ada Christine Hakim sebagai Eyang Uti, terus yang kedua ada Dimas Anggara sebagai Banyu dewasa, yang ketiga ada Gilang Olivier sebagai Banyu kecil, terus yang keempat ada Bunga Zainal sebagai Kinara dewasa, terus yang kelima ada Graciela Adalia sebagai Kinara kecil, terus yang keenam ada Deva Mahendra sebagai Raden dewasa, terus yang ketujuh ada Joshua Rundenan sebagai Raden. Jadi sekarang kita bahas sinopsisnya nih. Jadi sinopsisnya itu, film ini menceritakan tentang Eyang Uti yang memiliki cucu yang sangat disayanginya yang bernama Banyu. Jadi sejak kecil ini Banyu telah dititipkan kepada Eyang Uti karena orang tuanya tidak sanggup untuk mengurusnya. Pada saat Banyu usia sekolah, Eyang Uti dihadapi oleh kenyataan bahwa Banyu mengidap gangguan spektrum autis parah yang menyebabkan Banyu mengalami gagal serangan psikolog fatal. Lalu muncullah Radin, anak baru di komplek tersebut yang selalu membela Banyu ketika Banyu dibully oleh teman-temannya. Dan kehadiran Kinara yang menyempurnakan persahabatan mereka. Hingga dewasa, mereka tetap bersahabat dan tumbuh benih-benih cinta antara Radin dengan Kinara. Seiring bertumbuh dewasa, persahabatan mereka pun lambat laun diuji kesetiaannya. Nah, salah satu ujiannya itu pokoknya mereka ada problem yang membuat hubungan mereka bertiga itu renggang. Jadi si Radin ini kan pemain bola basket kan, Terus waktu itu dia tanding, ditonton sama si Banyu. Di tengah-tengah pertandingan, nggak tahu kenapa tiba-tiba si Radin ada problem sama jantungnya. Terus Radin dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulan. Di situ Banyu ikut menemani Radin menuju rumah sakit, namun Radin tidak sadarkan diri di saat itu kan. Terus pada saat diperiksa dokter ternyata Radin butuh transplantasi jantung. Nah, si Banyu ini sangat terpukul ketika si Radin ini
koma ya, kayak ketika Radin koma gak bangun-bangun, si Banyu sangat-sangat terpukul, dia nangis-nangisnya, akhirnya dia memutuskan untuk memberikan jantung dia kepada Radin. Jadi sesudah transplantasi jantung, Radin membutuhkan waktu untuk bangun lagi dari komanya kan. Nah, saat Radin koma, si Banyu mengalami kecelakaan, ditabrak truk di jalan raya kan. Terus akhirnya dia meninggal tanpa sebelum si Radin tahu kalau si Banyu yang transplantasi jantungnya ke dia. Nah, jadi si Radin ini mengetahui kalau Banyu udah meninggal tuh lewat siaran TV tentang olimpiade atau kayak kompetisi gitu deh. Pokoknya si Banyu ini pernah ikut kompetisi. Jadi walaupun si Banyu ini autis, tapi dia pinter banget. Dia pernah ikut kompetisi. Terus si Banyu ini menang juara 1. Terus disiarin di TV. Selain disiarin karena Banyunya menang, juga disiarin bahwa Banyu ini seorang autisme yang melakukan transplantasi jantung untuk temennya gitu. Nah, jadi segitu aja resensi dari film Dancing in the Rain. Dan selanjutnya kita masuk ke kekurangan dan kelebihan dari dua film ini nih. Jadi kalau dari film My Idiot Brother, kelebihannya itu satu, temanya sangat menarik karena jarang sekali film Indonesia yang mengangkat tema tentang keterbelakangan mental ya kan. Yang kedua, plot dan alurnya juga rapi, ditata dengan rapi. Terus yang ketiga, penokohannya sudah bagus. Terus yang keempat, aktor dan aktrisnya itu melakukan perannya dengan sangat baik. Memiliki banyak pesan yang bisa diterapi di dalam kehidupan sehari-hari. Terus kalau kekurangannya itu ada beberapa scene yang harus dikemas lagi dengan baik. Terus yang kedua ada sudut pandang yang kurang jelas. Nah, terus kita lanjut ke film Dancing in the Rain nih. Kalau kelebihannya itu juga sama, jarang sekali nih film Indonesia yang mengangkat tentang kayak autisme, terus keterbelakangan mental. Nah, ini kan dia mengangkat autisme kan. Terus yang kedua juga penokohannya bagus. Terus yang ketiga, aktor dan aktrisnya sangat menghayati. Itu bener banget. Nah, itu menurut saya tuh, ini kan filmnya juga bahas tentang persahabatan nih. Nah, persahabatannya ini kurang banget diekspos gitu loh, kayak kurang diceritain, kurang lah persahabatannya. Padahal ini juga berjina tentang persahabatan sih, walaupun lebih dominan ke keluargaan. Ya sih gitu aja kekurangannya. Nah, terus kita lanjut nih membandingkan ya kan. Jadi kalau menurut aku nih, film 1 sama film 2 ini sama-sama tentang seseorang yang memiliki kekurangan ya kan. Yang satu keterbelakangan mental, yang satu autisme. Baik film 1 maupun film 2 ini sama-sama diambil dari kisah nyata. Baik film 1 maupun film 2 ini sama-sama mengajarkan kita tuh harus menghargai seorang gitu. Gimana pun bentuk mereka, gimana pun mereka keadaannya kayak gimana, mereka tetap manusia sama kayak kita, nggak ada bedanya gitu. Kita harus sama-sama menghargai gitu. Perbedaan itu kalau di film 1, kekeluargaan ini lebih diekspos, kayak ini tentang keluargaan banget nih. Kalau kedua itu kayak ini lebih ke persahabatan sih, tapi meskipun masih ada drama keluarganya, tapi lebih ke persahabatan sih, walaupun persahabatannya nggak begitu diekspos gitu, kayak ya. Nah, satu lagi kan kalau di sini kan Hendra kan keterbelakangan mental nih, jadi dia kayak bener-bener nggak punya pikiran kan, kayak punya pikiran tapi kayak nggak terlalu kayak kalau si Banyu kan dia walaupun dia autis tapi dia pinter kan, dia masih punya pikiran selayaknya manusia normal gitu. Kalau si Hendra kayak dia aja suka membuat kehancuran gitu kan, tapi sebenarnya dia nggak bertujuan untuk itu. Segini aja nih dari aku tentang resensi dua film ini. Pokoknya dua film ini wajib banget ditonton buat kalian karena memiliki moral yang sangat bagus, kayak untuk menghormati sesama manusia dengan keadaan apapun. Kayak terus jujur aku juga waktu nontonnya kayak pertama kali nonton film My Idiot Brother maupun Dancing in the Rain tuh bener-bener ngeluarin air mata terus. Kayak sepanjang film aku bener-bener sedih banget, kayak ngerasain kayak kalau aku pikir kalau misalkan kita jadi kayak gitu gimana. Pokoknya itu recommended banget buat orang-orang yang suka sama film-film sedih ya kan, apalagi tentang kakak nih, kakak dan teman, pasti cocok banget lah. Sekian dari aku. Kalau kurang lebihnya mohon maaf.
Kalau aku ada kesalahan mohon maaf, kesalahan kata, kelibet atau apapun itu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.